Kerjakan 10 soal TOEFL written expression ini. Let's start. Untuk nomor 16 ini, pertama kita lihat pilihan A, chemical. Chemical dengan akhiran AL disimpulkan bahwa word form atau bentuk katanya adalah adjective. Dalam pola urutan kata, noun phrase, elemen adalah noun, maka bisa muncul adjective sebelah kirinya. Lalu kita juga menemukan various sebagai adjective. Urutan noun, lalu sebelah kiri atau sebelumnya adjective, itu sudah sesuai dengan pola word order atau urutan kata untuk noun phrase. Selanjutnya, kita lihat pilihan C. One adalah number atau determiner. Dalam hal ini, one menunjukkan jumlah dari isotope yang merupakan noun. Masih benar. Jawaban yang perlu kita pilih adalah B. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, various akan secara otomatis membuat noun elemen menjadi plural. Oleh karena itu pilihannya B, karena seharusnya elemen memiliki penambahan S untuk menunjukkan bahwa noun elemen berjumlah jamak atau plural noun. Selain itu, karena elemen berfungsi sebagai subjek, verb yang dipakai adalah have. Have adalah verb yang menunjukkan jumlah yang jamak atau plural verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 17. Untuk nomor 17 ini, pertama kita lihat pilihan D. Product adalah noun. Lalu, head noun dari product adalah lines. Bersama mereka membentuk compound noun. Urutannya masih benar, karena sebelah kiri dari product atau sebelumnya kita menemukan current yang merupakan adjective. Lalu its berfungsi sebagai possessive adjective. Dalam pola urutan kata atau word order untuk noun phrase, yang muncul sebelum noun adalah adjective. Jadi pilihan C dan D masih tepat. Kita lihat pilihan B, look. Banyak dari kita mengartikan look hanya sebagai verb, padahal look juga memiliki fungsi sebagai noun. Di sini, sebelah kiri dari look, terdapat hard yang merupakan adjective. Lalu sebelah kirinya juga muncul artikel e yang merupakan artikel untuk menandakan bahwa suatu noun berjumlah satu atau tunggal yang disebut dengan singular noun. Oleh karena itu jawabannya adalah A, took. Took adalah past simple verb atau verb bentuk kedua. Kenapa took salah? Karena sebelum took kita menemukan must. Must adalah modal verbs. Dalam aturannya, apabila kita menempatkan verb sebelah kanan atau setelah modal verbs,
maka kita harus menempatkan base verb atau disebut sebagai kata kerja dasar. Oleh karena itu, verb yang muncul setelah modal verbs tidak boleh memiliki penambahan ing, penambahan ed, atau dalam bentuk verb 1, verb 2, verb 3, atau verb ing. Semua verb yang muncul setelah modal verbs haruslah base verb atau kata kerja dasar. Modal verbs terdiri dari beberapa verb antara lain will, would, shall, should, can, could, may, might, atau must. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 18. Untuk nomor 18 ini, kita lihat pilihan A, today. Today adalah adverb. Lebih tepatnya, adverb of time. Apabila kita menempatkan adverb di awal kalimat, maka harus ditandai dengan koma. Oleh karena itu, today masih benar. Lalu kita lihat pilihan D, percent. Percent dalam kalimat ini berfungsi sebagai noun atau uncountable noun. Oleh karena itu, walaupun ditambahkan number, and, persen tidak akan berubah. Tetap dalam kata dasar percent. About adalah preposition. Yang bisa muncul setelah preposition adalah noun, noun phrase, lalu noun clause, dan gerund. Percent termasuk ke dalam noun. Oleh karena itu, penggunaan about sebagai preposition masih tepat. Yang kita pilih adalah pilihan B, occupies. Occupies ini memiliki penambahan ies yang menunjukkan bahwa verb occupies adalah verb singular. Nah, apakah setara atau agree dengan subjeknya? Subjek dari kalimat ini adalah the glaciers. Apabila noun mendapat penambahan s, maka noun tersebut menjadi plural. The glaciers yang berfungsi sebagai subjek akhirnya tidak setara dengan verb occupies. Karena glaciers tidak digarisbawahi, maka verb occupies yang tidak tepat. Seharusnya verb occupies tidak memiliki penambahan ies. Plural verb untuk occupies adalah occupy dengan y. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 19. Kita lihat pilihan A, comes. Verb yang memiliki penambahan s, maka verb tersebut dianggap sebagai singular verb. Nah, kalau kita lihat subjeknya, polystyrene, itu adalah singular subject. Oleh karena itu, comes masih tepat. Karena sejalan atau agree dengan subjek dari kalimat ini. Kita lihat pilihan B, hard. Hard adalah adjective. Dalam pola urutan kata,
yang bisa muncul sebelah kanan adjective adalah noun. Form dalam hal ini memiliki arti bentuk. Oleh karena itu, form adalah noun. Hal ini juga dipastikan dengan penggunaan artikel e yang menunjukkan bahwa form adalah singular noun. Kita lihat pilihan D, foam. Foam adalah noun, lalu lightweight adalah adjective. Dalam pola urutan kata atau word order untuk noun phrase, yang bisa muncul sebelum atau sebelah kiri dari noun adalah adjective. Selain itu, bisa juga muncul article, determiner, atau quantifier. Di sini muncul artikel e yang menunjukkan bahwa foam adalah singular noun. Oleh karena itu, foam masih tepat. Jawabannya adalah C, or. Kenapa or tidak tepat? Karena di sini kita akan menemukan both. Pasangan dari both bukanlah or, tapi pasangan dari both adalah and. Ini dinamakan correlative conjunction atau paired conjunction, di mana both berpasangan dengan and. Paired conjunction lainnya adalah either yang berpasangan dengan or, lalu neither yang berpasangan dengan nor, lalu not only yang berpasangan dengan but also. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 20. Untuk nomor 20 ini, kita lihat pertama pilihan D, hunting. Hunting itu adalah gerund. Hal ini masih tepat karena yang bisa muncul setelah preposition, salah satunya adalah gerund. Lalu pilihan C, be use. Sebelum be terdapat preposition to. Yang bisa muncul setelah preposition to adalah infinitive, atau penamaan lainnya base verb, kata kerja dasar. Bentuk infinitif dari be adalah be. Nah, yang bisa muncul setelah be adalah dua verbs, yaitu past participle atau verb 3 atau present participle, verb ing. Di sini yang muncul adalah use dengan akhiran d yang merupakan ciri past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Selanjutnya pilihan A, first invented. First adalah adverb. Adverb adalah salah satu kata yang letaknya hampir bisa muncul di mana saja. Dalam hal ini, first muncul di antara verbs dan masih dikategorikan sebagai letak yang benar untuk adverb. Invented adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa muncul salah satunya apabila sebelum verb 3 tersebut terdapat be. Di sini, were berfungsi sebagai be. Ini adalah ciri pola kalimat pasif, di mana be setelahnya muncul verb 3, lalu setelahnya muncul preposition. Oleh karena itu jawabannya adalah B. It sebagai kata ganti atau pronoun akan menggantikan singular noun atau kata benda tunggal. Namun, it di sini mengacu kepada dua noun, the bow dan arrow, yang berfungsi sebagai subjek. The bow and arrow adalah subjek dari conjunction although dan verb were invented. Oleh karena itu, it ini harusnya
menggunakan subject pronoun dalam bentuk jamak atau plural. It seharusnya diganti dengan pronoun they. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 21. Untuk nomor 21, kita lihat pilihan A, an understanding. An dipakai apabila suku kata pertama noun tersebut dilafalkan hidup atau vokal, vowel. Apabila kita menggunakan maka suku kata pertama noun yang muncul setelah harus dilafalkan konsonan. Dan ingat, dan an adalah articles yang dipakai berdasarkan pelafalan atau pengucapan suku kata pertamanya, bukan penggunaan huruf pertama dari kata tersebut. Di sini, understanding, pelafalan suku kata pertamanya adalah an. An dikategorikan sebagai vowel sound atau suara vokal. Oleh karena itu, an masih tepat. Kita lihat penggunaan pilihan B, became. Became adalah verb. Lebih tepatnya, past simple verb atau verb bentuk kedua. Hal ini masih tepat karena became adalah verb untuk subject and understanding. Lalu pilihan D, the improvement. Akhiran suku kata ment menunjukkan bahwa improvement adalah noun. Lalu sebelum noun tersebut muncul artikel the. Hal ini sudah benar karena the improvement ini muncul setelah preposition in, maka the improvement berfungsi sebagai object of preposition. Oleh karena itu jawabannya adalah D, importantly. Akhiran ly menunjukkan bahwa importantly adalah adverb. Hal ini kurang tepat. Salah satu alasannya karena became adalah linking verb yang juga dikategorikan sebagai intransitive verb. Dalam soal TOEFL, intransitive verb seringkali memunculkan noun atau noun phrase, lalu adjective atau adjective phrase setelahnya. Importantly bukanlah noun dan bukanlah adjective. Oleh karena itu, importantly perlu kita ubah menjadi adjective, yaitu important. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 22. Untuk nomor 22, only berfungsi sebagai adverb. Letak dan posisinya masih benar. Lalu selanjutnya pilihan C, resist, adalah base verb yang muncul setelah can, yang merupakan salah satu modal verb. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, verb apapun yang muncul setelah modal verb haruslah dalam bentuk base verb. Resist tidak memiliki tambahan ing, tidak memiliki tambahan s, dan tidak memiliki tambahan ed.
Dapat disimpulkan, this is adalah base verb. Pilihan D, which is, juga sudah benar, karena which adalah salah satu conjunction yang termasuk ke dalam adjective clause conjunction, di mana salah satu cirinya adalah penggunaan conjunction which, that, who, dan whom yang muncul setelah noun. Selain itu, verb be, is juga sudah benar, karena which merujuk kepada water, yang merupakan uncountable noun. Seluruh uncountable noun dianggap sebagai singular noun. Oleh karena itu, is sebagai singular be verb sudah tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Mineral sebagai countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Dalam kalimat ini dituliskan kurang tepat. Sebelum mineral terdapat a few, yaitu determiner yang akan membuat noun setelahnya menjadi plural noun. A few sendiri memiliki arti beberapa. Dan ingat, walaupun e adalah artikel untuk singular noun, tapi apabila disandingkan dengan kata few, maka a few memiliki arti beberapa. Sehingga membuat noun setelahnya menjadi plural noun. Oleh karena itu, mineral ini seharusnya ditulis minerals dengan penambahan huruf S. Let's go to number 23. Kita lihat pilihan A, build. Build adalah past simple verb atau verb 2 yang muncul setelah Stanley Brothers, plural noun yang berfungsi sebagai subjek. Verb 2 itu bisa sejalan baik untuk singular ataupun plural noun. Selanjutnya pilihan B, there. There adalah possessive adjective atau possessive pronoun. Kita lihat, there ini muncul paling sebelah kiri dari beberapa kata yang ada di sebelah kanannya. Melihat pada pola urutan kata atau word order, kita melihat bahwa urutan kata atau phrase di sini sudah tepat. Car adalah noun. Jumlah noun tersebut bisa lebih dari satu. Sehingga steam juga bisa muncul di sini, karena steam berfungsi juga sebagai noun. Sebelum noun akan muncul adjective, small dikategorikan sebagai adjective. Lalu first dalam phrase ini ternyata berfungsi sebagai adjective. Oleh karena itu susunan kata-kata dalam noun phrase ini sudah benar. Karena noun, kata yang bisa muncul sebelum noun adalah adjective. Selain itu, there ini juga adalah possessive adjective atau possessive pronoun yang benar karena merujuk ke brothers yang merupakan plural noun. There adalah plural pronoun. Selanjutnya kita lihat pilihan C. C adalah plural be verb yang sudah sesuai dengan 200 sebagai plural subject yang merupakan bagian dari conjunction and. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Karena verb yang muncul setelah be hanya terdiri dari dua, yaitu verb 3 dan verb ing. Nah, apabila muncul verb 3, maka setelahnya akan muncul preposition. Ini adalah pola kalimat pasif. Sell seharusnya berubah menjadi verb 3, yaitu sold.
karena terdapat by yang merupakan preposition. Hal ini menjadi tanda bahwa verb phrase ini harus dalam bentuk kalimat pasif. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 24. Kita lihat pilihan D, entirely. Entirely adalah adverb. Adverb bisa muncul setelah be verb. Salah satunya adalah is. Which adalah conjunction, lebih tepatnya adjective clause conjunction. Salah satu cirinya adalah which, that, dan who akan muncul setelah noun. Pilihan B, accept adalah preposition. Hal ini sudah benar karena yang muncul setelah preposition adalah Lake Michigan yang merupakan noun yang pada akhirnya berfungsi sebagai object of preposition. Jawabannya adalah A. Hal ini karena apabila kita menemukan all of atau some of, half of, dan most of, maka yang akan mempengaruhi verbnya adalah noun yang muncul setelah of. Noun yang muncul setelah of adalah the Great Lakes. Lakes dalam hal ini adalah plural noun. Oleh karena itu, is seharusnya menjadi plural be verb are. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 25. Untuk nomor 25, kita lihat pilihan A. Rest or groom adalah verb. Bersama, mereka adalah verb untuk kangaroos. Rest dan groom tidak memiliki penambahan S. Oleh karena itu sudah tepat. Karena kangaroos adalah plural noun yang berfungsi sebagai subjek. Lalu kita lihat pilihan D. Hind legs. Legs adalah noun, lalu hind adalah adjective. Legs sudah diketahui jumlahnya dengan akhiran huruf S yang menunjukkan bahwa legs adalah plural noun. Lalu kita lihat pilihan B, themselves. Themselves dikategorikan sebagai reflexive pronoun. Hal ini sudah tepat karena themselves mengacu ke plural noun, kangaroos. Oleh karena itu jawabannya adalah C, them. Them muncul sebelum hind legs. Oleh karena itu, them yang berfungsi sebagai objek pronoun tidaklah tepat. Karena objek dari preposition on di sini adalah legs. Mengikuti pola urutan kata atau word order untuk noun phrase, maka sebelum hind seharusnya muncul adjective atau adverb. Them yang berfungsi sebagai objek pronoun harus diganti menjadi possessive pronoun atau disebut juga possessive adjective. Them harus berubah menjadi their. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Kalau kamu ingin pelajari seluruh pola menjawab soal-soal TOEFL ITP yang paling sulit, kamu bisa belajar dengan saya di AP Academy.
Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 26 sampai nomor 35. My name is Andrian and I'll see you around.